Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah, sahabatku, saudaraku, yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai kajian kita, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih beri kita kesempatan, peluang untuk mengumpulkan amal-amal soleh buat bekal kita di akhirat nanti. Insya Allah di penghujung umur kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, kita akan bahas tentang pendidikan. Seorang orang tua punya kewajiban mendidik anak, karena anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Saya teringat akan sebuah riwayat di mana pada satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat. Pertanyaannya ialah, wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang tua yang mandul itu? Jadi Nabi tanya dengan sahabat, siapakah orang tua yang mandul? Maka sahabat menjawab, ya apa adanya lah, apa yang dia tahu. Ya Rasulullah, adapun orang tua yang mandul itu ialah orang tua yang tak ada anak. Dah lama nikah tapi tak ada anak. Itu mandul lah. Saya kira jawapan sahabat ini sama dengan jawapan kita. Kita pun kalau ditanya orang, siapa orang yang mandul itu? Pasti kita jawab, orang yang dah nikah tapi tak ada anak. Dah mandul lah tu. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, orang tua yang mandul ialah orang tua yang gagal mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Orang tua yang gagal, orang tua yang mandul, orang tua yang gagal mengantarkan anaknya sampai ke pintu surga. Saudaraku yang berbahagia,
sebuah nasihat yang menusuk kalbu kita. Kita merasa kita barangkali bukan orang tua yang mandul. Buktinya kita ada anak 4-5 orang atau 2-3 orang, kita katakan kita tak mandul. Tapi ingat, kalau kita gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka Nabi dah kata kita adalah orang tua yang mandul. Kalau kita gagal mengantarkan anak kita sampai ke pintu surga, maka kita hakikatnya orang tua yang mandul. Jemaah sahabatku yang berbahagia, jadi ini yang perlu kita pahami dulu. Siapakah orang tua yang mandul sebenarnya? Bukan orang tua yang tak ada anak, ada anak. Tapi orang tua yang mandul itu ialah orang tua yang gagal, yang tidak berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan tidak mampu mengantarkan anaknya sampai ke pintu surga. Saudaraku yang berbahagia, kewajiban mendidik anak adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Atau dalam bahasa yang mudah, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Sebuah nasihat dari Allah SWT, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang beriman? Itu soalan pertama. Kalau kita merasa diri beriman, maka kita terpanggil oleh ayat ini dan kita wajib menyahut seruan ayat Quran ini. Kalau merasa beriman, apa kata Allah? Ku anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, ya, dari api neraka. Jadi pelihara dirimu, diri kita dulu, baru keluarga. Jadi kita jangan asyik nak mengajar anak. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nyuruh anak, kau baca Quran, belajar baca Quran. Baca. Bapak tak baca pun, bapak dah lama khatam. Tengok. Kau bayang. Nak jadi apa kau besok ni? Nak jadi iblis? Bayang. Bapak tak sembahyang pun, bapak lain. Kan? Tidak. Pelihara dirimu. Kita dulu. Artinya, kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, siap menjadi contoh buat anak-anaknya. Jadi kita dulu sebagai orang tua. Bagaimana anak mau sholat? Bagaimana anak mau baik? Kalau mak bapaknya sendiri pun tak sholat, bayangkan. Bagaimana anak mau lembut tutur katanya? Mau lembut budi bahasanya? Kalau mak bapaknya asyik bergaduh dengan bahasa yang kasar, dengan bercarut-marut. Mana mungkin bayang-bayang akan lurus kalau kayunya bengkok.
Kayu bengkok, bayang-bayang bengkok. Itu ajalah. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kita orang tua mesti menjadi orang tua yang soleh atau soleha. Dalam Quran juga dijelaskan, surah At-Taghabun, surah At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian belaka. Jadi anak itu adalah ujian atau exam dari Allah pada kita. Yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tak lulus. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang panjang, ya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Di mana dikatakan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang pimpinnya. Jemaah, kita sebagai ayah, sebagai orang tua daripada anak-anak kita, maka kita akan ditanya oleh Allah nanti bagaimana cara kita mendidik anak. Sebagai orang tua, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap anak kita di akhirat nanti. Karena itu amanah Allah. Ada sebuah riwayat dijelaskan, orang tua yang rajin ibadah, rajin solat, pergi haji sudah, umrah beberapa kali, sedekah banyak, zakat pun dia keluarkan, puasa Ramadan dan puasa sunat pun dia buat. Dalam arti kata, ini orang tua ni baik, buat ibadah bagus. Cuma sayang, dia tidak memperdulikan, kurang memperdulikan pendidikan agama anaknya. Dia solat betul, tapi anaknya tak solat, dia relax aja. Kau punya pasal, jaga kubur masing-masing. Itulah. Sehingga di akhirat, si orang tua yang banyak amal soleh ini nak masuk surga, tapi si anak menjerit dari belakang, "Ya Rabb, insikli min haza zalim." Tunggu ya Allah, inilah orang tuaku yang zalim. Dia solat, tapi dia tak pedulikan, tak pernah ajar aku solat. Dia pandai baca Quran, dia tak pernah ajar aku baca Quran. Aku banyak salah kerana aku tak dididik orang tua ini. Maka saya ingin katakan, aku ingin tuntut keadilan-Mu ya Allah, bahawa aku masuk neraka ni gara-gara orang tua ni lah. Maka adili sekarang. Sehingga jemaah yang berbahagia, orang tua yang tadinya solat rajin, dah pergi haji, sedekah banyak, diseret anaknya masuk ke neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, kita yang punya anak, kita sadar betul-betul tanggungjawab kita. Bayangkan, kalau satu rumah tangga, bayangkan, suami tak solat, isteri tak solat, anak beranak tak solat, Allahu Akbar. Nak jadi rumah tangga apa tu? Apakah itu rumah tangga sakinah? Apakah itu rumah tangga orang Islam? Bukankah solat itu tiang agama? As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Tapi satu rumah tangga sudah merobohkan tiang agama. Layakkah dia disebut sebagai seorang Muslim lagi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah,
Tahukah kamu siapa pengkhianat agama? Mereka adalah orang-orang yang melalaikan solat. Mereka satu rumah tangga melalaikan solat. Apakah dia bukan seorang pengkhianat agama? Renungkan jamaah. Pikirkan sahabatku. Allahu Akbar, subhanallah. Oleh karena itu, bermula dari diri kita lah. Ku ampusikum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, kita dulu. Sebagai orang tua, kita ingin anak kita belajar Quran, maka kita baca Quran. Kita ingin anak kita anak yang soleh, maka kita jadi soleh dulu. Kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, tutur katanya sopan. Kita, orang tua, hendaklah berkata tutur sopan yang baik. Di dalam hadis yang lain, disebutkan ancaman besar bagi mereka yang melalaikan tanggungjawab, yakni dijauhkan dari surga. Diriwayatkan oleh Maqil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, ma min abdin yastar'ihi ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasha li ra'iyatin illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba diserahi kepimpinan. Sebagai seorang ayah, kita wajib memimpin anak. Lalu mati kita pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, menipu yang dipimpinnya, melainkan Allah telah mengharamkan surga atas dirinya. Hati-hati. Jangan sampai kita gagal. Terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa anak yang dididik dengan benar hingga menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua sangat bermanfaat buat orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu sebenarnya sangat menguntungkan kita orang tua. Jadi saya ulang balik biar kita paham. Kita disuruh Allah mendidik anak supaya anak kita, alhamdulillah, maaf, kita disuruh Allah, alhamdulillah, maaf, kita disuruh Allah supaya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebenarnya untuk siapa? Untuk kita juga. Bagi Allah tak masalah. Kau nak soleh ke, kau nak salah ke, itu kau punya pasal. Tak ada untungnya bagi Allah. Allah tetap Allah. Kau nak jadi baik ke tak baik, Allah tetap Allah. Tapi Allah menyuruh kita orang tua supaya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sebenarnya untuk kepentingan kita orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasin." Jika manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Pertama, min sadaqatin jariyah, sedekah yang telah dikeluarkannya, yang membantu pembangunan masjid, madrasah, pondok-pondok tahfiz, dia sekolahkan anak-anak tahfiz, dia bantu anak-anak sekolah madrasah sehingga anak tu berhasil menjadi ustaz. Ya, ini mengalir terus ini. Dia bantu pondok pesantren, dia bantu pembangunan masjid. Selagi masjid itu dipakai orang, selagi itulah pahala mengalir dengan dia. Yang kedua, au ilmun yantafa'u bih, dan ilmu yang diajarkan. Nah, yang ketiga nih, itu awaladin salih yad'ulah. Awaladin salih yad'ulah.
Iaitu siapa? Anak yang soleh, yang selalu mendoakan. Nah, bagaimana anak itu ingin mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia kalau dia tak tahu baca doa? Dia tak solat, dia tak soleh, dia tak soleha. Jadi, inilah harapan kita semua. Kenapa kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Sebab kalau kita telah meninggal dunia, dah tak ada lagi kesempatan kita beramal, dah tak ada lagi. Maka harapan kita ada. Salah satu di antaranya pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha. Sehingga setiap hari dia solat, dia akan mendoakan kita. Dia akan mendoakan kita. Karena itu kewajiban seorang anak pada orang tuanya, dia hendaklah mendoakan orang tuanya. Bagaimana seorang anak ingin mendoakan orang tuanya kalau dia tak solat? Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, bahwa kita disuruh mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Hakikatnya juga kepentingan kita nanti kalau kita dah tak ada. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang gagal, yang mandul, kata Nabi. Punya anak 3, 4, 5 sampai 8 orang anak, tapi tak semua pandai berdoa. Harap panggil orang, bacakan doa, Ustaz, ini buat almarhum mak saya. Dia sendiri sebagai anak tak pernah berdoa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, maaf ya. Agak flu sekarang. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, dari ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang saya bacakan di awal tadi menunjukkan bahawa anak adalah amanah Allah pada kita. Dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kita sebagai orang tua. Ingat bahawa kita sebagai orang tua, terutama sebagai seorang ayah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Jangan sampai anak kita akan menuntut kita dan menyeret kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Maka dari sekarang pastikan pendidikan anak kita. Silakan anak kita nak jadi doktor, bagus. Tapi jangan lupa agamanya. Ajarkan. Silakan anak kita nak jadi engineer, bagus. Tapi jangan lupa agamanya. Ajar agama. Silakan anak kita jadi polis ke, jadi askar. Silakan, tak ada masalah. Pangkat tinggi, bagus. Tapi tanamkan nilai-nilai agama dalam dirinya. Jamaah yang berbahagia, sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, kewajipan kita bukan sekadar memberi makan, minum anak, berikan pakaian anak. Bukan setakat menyolahkan anak supaya anak dapat degree, dapat sekolah tinggi. Bukan setakat itu saja. Ada kewajipan yang penting, iaitu menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Supaya anak kita jadi anak yang pandai, tapi tertanam nilai-nilai agama dalam dirinya. Anak kita menjadi orang yang cerdik, tetapi tertanam nilai-nilai agama pada dirinya. Jamaah yang berbahagia, apa yang dapat kita petik dari kajian-kajian kita hari ini? Pertama, anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama sebagai seorang ayah. Dan kita sebagai seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Apa
Apakah kita menjadi seorang ayah yang mandul atau tidak? Selama ini mungkin kita katakan kita bukan orang tua yang mandul kerana kita ada anak. Tapi ingat saudaraku, Nabi mengatakan bahawa orang tua yang mandul, orang tua yang gagal mengantarkan anaknya sampai ke pintu surga. Orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itulah hakikatnya orang tua yang mandul. Saudaraku yang berbahagia, mari kita belum terlambat untuk mengingatkan anak-anak kita. Ingat ancaman jika kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Di akhirat kita akan dituntut oleh mereka nanti. Nauzubillah. Jangan sampai anak-anak kita yang kita timang, yang kita manja di dunia, yang kita sayang-sayang di dunia, yang kita banggakan di dunia, tapi di akhirat dialah anak yang menyeret kita, yang menarik kita masuk ke neraka. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan dia pelajaran agama pada anak itu. Nauzubillah. Jamaah yang berbahagia, mari berikan pelajaran agama yang baik pada anak-anak kita. Karena sekali lagi diingatkan kembali bahawa jika anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka yang untung juga kita, bukan orang lain. Karena bila anak kita anak yang soleh dan soleha, kalau kita telah meninggal dunia, maka dia akan mendoakan kita. Tapi jangan pernah berharap kalau anak kita tidak kita didik nilai-nilai agama, maka kalau kita meninggal dunia, dia tak akan mendoakan kita. Dia tak akan mendoakan kita. Maka rugilah kita sebagai orang tua. Berapa banyak kita tengok dalam kehidupan sehari-hari, ada orang meninggal, kita datang. Kadang-kadang kita tengok berapa orang di antara orang tua yang meninggal, anaknya turut memandikan, anaknya turut mengkafankan, anaknya turut menyolatkan. Berapa orang yang ada? Ada orang tua meninggal dunia yang mandikan orang lain, yang mengkafankan orang lain, yang menyolatkan juga orang lain. Mana anak-anaknya? Sibuk. Tapi bila bagi harta, anak lebih dahulu berebut. Sehingga berapa banyak, na'udzubillah min dzalik, berapa banyak saudaraku, orang tua sekarang diazab dalam kubur gara-gara anaknya berebut harta. Tapi kalau anak itu anak yang soleh dan soleha, dia akan berfikir, jangan sampai harta ini mengazab orang tuaku di alam kubur. Tapi bagi anak yang bukan anak soleh dan soleha, dia tak mau tahu. Ya, yang penting harta ni aku dapat. Yang penting aku bahagia. Yang penting aku senang. Mak bapak aku lah jawab sendiri ke dalam kubur. Kubur jawab masing-masing. Na'udzubillah. Maka rugilah kita sebagai orang tua. Sekali lagi jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, berikan kemampuan untuk dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga kalaupun kita telah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, semoga anak-anak kita akan mendoakan kita, ya, mendoakan kita, insya-Allah. Baik, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.